Lalu seberapa efektif wacana penambahan nomenklatur jadi 44 kementerian? Seperti apa pula implikasinya terhadap anggaran yang pastinya akan membengkak? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama Rumah Pilkada, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat sore Mas Agung. Selamat sore, Mas Ihsan. Mas, bagaimana Anda melihat rencana penambahan jumlah kementerian ini? Iya, rencana ini memang sudah diduga oleh banyak kalangan ya, karena memang postur koalisi Indonesia Maju Plus ini terus bertambah dengan masuknya PKS, PKB, dan Nasdem otomatis ada kontraksi dan efek politiknya kepada postur kabinet yang akan dibentuk oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan di titik ini saya kira mau tidak mau penambahan kementerian ataupun nomenklatur kementerian menjadi sebuah keniscayaan. Namun kita perlu pahami bahwa ada ekses-ekses yang mengemuka ya selain soal ekonomi ya anggaran seperti itu, kemudian juga soal ekses teknokratis ya bisa ada arahan tumpang tindih, miskoordinasi, miskomunikasi seperti itu. Yang ketiga lagi yang bisa menjadi soal adalah bagaimana kemudian ya efektivitas dalam mengakselerasi program-program pemerintahan Prabowo Gibran selama yang kemarin disampaikan saat masa kampanye. Seperti itu, Mas Isan. Mas Agung kan tapi sudah dibentuk seperti Badan Gizi Nasional. Ada juga Iya, rencana Kementerian Perumahan. Itu semua terkait dengan program-program yang akan dilakukan Prabowo Gibran nanti. Tapi ada tudingan kalau ini adalah untuk mengakomodasi kekuatan parpol koalisi. Sepertinya bagaimana ini yang sebenarnya? iya, Mas. Jadi sebenarnya di setiap apa namanya masa pemerintahan periode pertama Prabowo Gibran sementara ini dia memang ada arahan dari kalangan profesional mendominasi seperti itu. Karena apa? Karena eh, kalau misalkan didominasi oleh kalangan non profesional atau partai, dikhawatirkan mengirimkan pesan yang kurang positif kepada publik. Sehingga dengan kondisi tersebut, saya kira Prabowo Gibran perlu mempertimbangkan betul ya ketika akan menambah proporsi jumlah kementerian, kemudian ada arahan untuk meningkatkan postur anggaran terkait kementerian yang akan diberikan, karena sedikit banyak akan memberikan implikasi yang negatif juga untuk anggaran tadi seperti itu. Hmm. Jadi saya melihat perlu adanya penyesuaian ya adaptasi yang lebih maksimal agar apa? Agar di masa pemerintahan periode pertama Prabowo Gibran ini benar-benar yang dikirimkan adalah pesan optimis, positif dan substantif. Karena apa? Karena ini pertaruhan narasi keberlanjutan yang kemarin sempat dikumandangkan oleh Prabowo Gibran. Bila tidak maksimal, ya ini bisa memberikan dampak yang kurang positif ya bagi performa pemerintahan di 100 hari kinerja pertamanya seperti itu. Oke, Mas Agung, jadi menurut Anda perlu nggak sih sebenarnya kementerian atau lembaga baru untuk menuntaskan program janji Prabowo Gibran itu? Otomatis perlu, Mas. Karena apa? Karena ini menjadi tolak ukur ya keseriusan Presiden Prabowo ketika dia sejak awal mengumandangkan visi misi program semasa kampanye Pilpres kemarin. Jadi dengan hadirnya Badan Gizi Nasional, Menteri Perumahan, dan seterusnya itu saya kira itu salah satu arahan positif bahwa tim sinkronisasi yang kemarin juga dibentuk memang sudah bekerja, bahkan beberapa nama sudah dilantik menjadi wakil menteri bahkan menteri seperti itu. Jadi saya melihat ada arahan yang bagus, cuman memang yang perlu dikawal bersama apakah sebanyak itu jumlah kementerian yang akan dibuat ya, karena konsekuensinya tadi ya, ada konsekuensi teknokratis, ada konsekuensi soal ekonomis, ada konsekuensi-konsekuensi lain yang memang itu akan membuat dinamika di internal koalisi Indonesia Maju Plus akan terus berkembang seperti itu. Oke, Mas Agung, soal Kementerian Perumahan salah satunya. Ini kan juga dicetuskan oleh internal dari TKN, yang selama ini perumahan ada di bawah PUPR. Apakah nanti tidak ada Ya, tumpang tindih wewenang antara PUPR dengan Kementerian Perumahan itu? Ya itu yang dikhawatirkan ya Mas Iksan ya. Karena apa? Karena dua hal ini kan saling berkelindan satu sama lain. Ketika dari awal memang tidak ditegaskan tupoksinya ya job description-nya secara tuntas, maka dikhawatirkan setelah nanti mereka dilantik ada di masa awal yang mungkin 1 sampai 3 bulan pertama itu mismatch antara kinerja di lapangan. Nah, otomatis ketika ada penambahan kementerian tadi, otomatis ada arahan perlu koordinasi, perlu komunikasi yang lebih intensif supaya apa? Supaya eksekusi kemudian program-program yang ingin dikerjakan memang bisa berjalan dengan sendirinya tanpa harus berkoordinasi terus karena itu kan memakan waktu dan harapannya
dengan hadirnya Kementerian Perumahan ataupun badan sejenis, saya kira itu bisa mengakselerasi ya. Harapannya kan dengan menambahnya jumlah kementerian itu, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa meraih ya, atau mempercepat program-program yang ingin dilakukan oleh presiden terpilih. Tapi di saat yang sama ada kekhawatiran juga, semakin banyak jumlah kementeriannya, maka semakin kurang fleksibel nanti geraknya, semakin lebih banyak ya dimensi-dimensi administrasi yang belum tuntas, karena perlu adaptasi yang lebih dan penyesuaian-penyesuaian lain yang saya kira sebagai ekses ataupun kontraksi dari bertambahnya jumlah kementerian yang dimaksud. Oke, Mas Agung, ada kabar Prabowo akan membentuk Zaken Ya. Kabinet yang akan diisi para menteri yang ahli di bidangnya. Menurut Anda apakah ini bisa inline dengan tetap mengakomodasi kursi menteri untuk parpol koalisi gemuk itu? Ya, arahan Zaken ini kan selalu apa ya, terjadi setiap ada pembentukan atau bahkan perombakan kabinet yang dilakukan dari presiden dari periode ke periode. Saya kira niatan untuk membentuk itu sebuah keniscayaan dan kita tunggu nama-nama yang akan dipilih oleh Prabowo Gibran karena apa? Dari sana kita akan lihat keseriusan presiden terpilih untuk memastikan nama-nama yang menjadi pembantunya adalah orang yang memang punya kualitas ya. Dalam artian bisa dimulai ketika di periode pertama Presiden Jokowi terpilih itu melibatkan lembaga seperti KPK, ya, PPATK, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga ataupun komisi-komisi negara lain agar apa? Agar rekam jejak menteri yang ingin kita pastikan kualitasnya itu bisa dipastikan dipuliti ya, agar apa tidak ada lagi menteri ataupun pembantu presiden yang tanda petik bermasalah ataupun terkasih kasus ketika nanti di tengah pemerintahan ataupun saat ya di akhir masa pemerintahan seperti itu karena ini menjadi presiden negatif dari waktu ke waktu dan saya kira Pak Prabowo bisa mereduksi dan mengeliminasi itu ketika dari awal dari hulunya memang sudah baik seleksi dan rekrutmen para menterinya seperti itu dan yang kedua soal zakon kabinet ini saya yakin ya karena memang di partai pun banyak ahli banyak pakar banyak profesional yang berkiprah di sana namun yang perlu dipastikan yang seringkali menjadi catatan minor adalah bagaimana konflik of interest itu mengemuka. Nah, kalangan-kalangan dari profesional ya lebih diuntungkan karena minim yang membawa konflik of interest tersebut dibandingkan kalangan dari partai. Jadi kalau titik tekan di saya soal dari partai ataupun tidak dari partai itu lebih kepada konflik of interest-nya. Tapi kalau dari segi profesionalitas saya kira dari partai ataupun luar partai sama-sama punya komitmen itu. Nah, tinggal bagaimana mekanisme yang paling pas untuk memastikan konflik-konflik kepentingan ataupun konflik-konflik sejenis tidak Oke. mengemuka yang akhirnya membuat konsentrasi para menteri yang terpilih ini terganggu dan membuat presiden membawa beban tersendiri ketika dia mengusung pemerintahannya nanti seperti itu Mas Ikan. Baik, kita nantikan seperti apa bursa calon menteri Kabinet Prabowo Gibran ke depannya. Terima kasih Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro sudah berbagi bersama kami di Rumah Pilkada. Terima kasih, Mas.